Dia melakukan sesuatu yang tidak ada wanita lain yang berani lakukan, yaitu menggiling suami dan selingkuhannya menjadi sate di halaman rumahnya dengan berani melakukan pemanggangan. Meskipun di sekelilingnya dipenuhi polisi, tidak mengganggu dia menikmati makanannya dengan lahap. Kasus memakan manusia ini segera mencuri perhatian seluruh negara. Wanita itu akhirnya dihukum penjara seumur hidup, dan di dalam penjara, dia menjadi semakin sadis. Hanya karena digigit nyamuk di telapak kakinya, dia langsung menyerang rekan tahanannya dengan brutal. Setelah selesai, dia meminta rekan tahanannya untuk memberinya pijatan dengan mulut. Meskipun rekan tahanannya tidak mau, mereka tidak berani menolak, karena cara kejam wanita itu melakukan kejahatan telah membuat semua narapidana di penjara terkejut. Maka dia dengan mudah menjadi ratu di sana. Namun sayangnya, kehidupan seperti seorang ratu tidak berlangsung lama. Karena di hari itu, datanglah seorang yang lebih kejam darinya di penjara. Gadis itu baru saja berusia 18 tahun, dan sudah membunuh 7 anak berusia 5 tahun. Dan proses kejahatannya sangat kejam. Bahkan ketika merestorasi tempat kejadian kejahatan, membuat beberapa wartawan magang menangis ketakutan. Dulu berpikir akan menghadapi kekerasan di penjara, tapi tak pernah terbayangkan. Setelah masuk, dia malah menjadi gadis baik. Menghadapi intimidasi dari narapidana senior dan teman-temannya, dia tidak marah, malah berusaha menyenangkan mereka dengan aneh. Ada narapidana tua yang tidak bisa merawat diri sendiri. Dia membantu mencuci tubuhnya setiap hari. Ada perampok yang mengalami gagal ginjal. Tanpa ragu ia menyumbangkan salah satu ginjalnya. Dan perlakuannya terhadap narapidana senior lebih perhatian. Setiap hari memberinya makan dengan tepat waktu. Bahkan memberinya makan sendiri. Seperti menjadi pelayan yang hidup secara nyata. Namun tidak ada yang tahu. Di balik kelembutan ini sebenarnya tersembunyi konspirasi besar. Setiap tindakan yang dilakukan oleh gadis itu memiliki tujuan. Dan tujuan akhirnya adalah untuk membalas dendam. Ternyata, dia dipenjara karena direkayasa oleh seseorang. 7 anak itu sebenarnya bukan dibunuh olehnya, melainkan oleh gurunya. Pada ulang tahun gadis itu yang ke-17, tiba-tiba hamil anak dari teman sekelas yang buruk. Tanpa jalan keluar, hanya bisa meminta bantuan dari guru bahasa Inggris yang dipercayainya. Awalnya hanya tinggal sementara di tempatnya. Tapi siapa sangka selama itu menemukan sisi gelap guru. Setiap bulan dia akan menculik seorang anak sekitar 5 tahun. Lalu membawa mereka ke ruang bawah tanah di rumahnya. Pertama-tama melakukan penyiksaan yang kejam dan tidak manusiawi. Kemudian menghubungi orang tua anak tersebut. Setelah memeras sejumlah uang tebusan, dia akan langsung membunuh. Hanya dalam waktu setengah tahun. Dia sudah menggunakan cara yang sama. Untuk kejam membunuh 6 anak. Juga menghasilkan puluhan miliar won. Namun pihak polisi tidak memiliki cara untuk menanganinya. Hingga guru menculik anak ke-7. Barulah secara tidak sengaja terungkap kakinya. Melihat polisi hampir menemukannya, dia segera menggunakan bayi yang baru dilahirkan oleh gadis sebagai ancaman. Meminta gadis untuk menanggung semua kesalahan. Tidak ada pilihan. Demi keselamatan putrinya, gadis hanya bisa menyerahkan diri ke kantor polisi. Namun saat merestorasi tempat kejadian, meskipun dia mengikat boneka sesuai dengan cara guru, namun dia tidak tahu bantal mana yang digunakan guru saat melakukan kejahatan. Hingga dia meminta bantuan polisi dengan pandangan mata. Barulah dia mengetahui warna bantal dari sabuk lawan. Ya, polisi sebenarnya tahu gadis bukanlah pelaku sejati sejak awal. Namun karena tekanan opini publik, akhirnya dia memilih untuk menyetujuinya. Lagi pula ada yang menyerahkan diri. Lebih baik daripada tidak ada tersangka. Begitulah, gadis dihukum 20 tahun. Dan pada hari pertama masuk penjara, dia mulai merencanakan balas dendam. Dia tahu sebagai seorang wanita lemah, dia tidak bisa melawan guru. Jadi dia memutuskan untuk mencari bantuan di dalam penjara. Untuk itu, dia melakukan semua pekerjaan kotor dan melelahkan di penjara. Hanya untuk meninggalkan kesan yang baik pada semua orang. Bahkan untuk memenangkan hati orang-orang. Setiap hari dia menyuntikkan pemutih ke makanan tahanan kuat. Karena dia tahu bahwa para narapidana di sana membenci tahanan kuat. Jadi asalkan dia mati, ditambah dengan citra baik yang dia bangun sehari-hari, maka Anda dapat dengan mudah melakukannya. Dan benar saja, 3 tahun berlalu, tahanan kuat menjadi gila karena pemutih. Akhirnya, gadis itu memberikan obat di depannya. Dia masih percaya bahwa gadis itu adalah orang terbaik di dunia. Pergilah dengan tenang. Setelah tahanan kuat meninggal, kekuasaan tahanan kuat berakhir. Gadis itu menjadi bos baru di penjara. Namun dia tetap mempertahankan sikap baiknya. Semua narapidana sangat menyukainya. Emasnya dikenal sebagai emas yang ramah. Dan karena itu, Goldie menjadi narapidana teladan. Langsung dipotong 8 tahun pidananya. Sampai saat ini, dia akhirnya melepas topengnya. Makan tahu pada hari keluar penjara adalah tradisi. Membuatmu hidup jujur dan tidak lagi berbuat jahat. Bersih dan tidak melakukan kejahatan. Begitulah, Goldie mulai rencana balas dendamnya. Dan jaringan yang dikumpulkannya di penjara segera berguna. Pertama-tama adalah perampok dengan gagal ginjal ini. Suaminya adalah ahli CNC terkemuka. Asalkan ada gambar, dia bisa membuatkanmu meriam pesawat. Tapi yang Goldie butuhkan hanyalah sebuah pistol. Dan dia sudah menyiapkan gambar itu. Diberikan oleh seorang nenek yang sebelumnya tidak mandiri kepadanya. Ternyata, nenek itu dulu adalah seorang mata-mata saat muda. Sebagai ucapan terima kasih atas perhatian Goldie yang tak terhitung, dia memberikan buku ajaran kepada Jinzi. Dan di dalam buku itu terdapat petunjuk rahasia membuat senjata.
karena dia tahu Jinzi ingin membalas dendam. Ini adalah satu-satunya bantuan yang bisa dia berikan kepada Jinzi. Namun pistol ini berbeda dengan senjata lainnya, karena jangkauannya hanya 20 cm. Artinya, harus mengenai wajah musuh untuk menyebabkan kerusakan. Namun Jinzi sama sekali tidak panik. Dia sama sekali tidak khawatir tentang masalah dengan guru, karena dia sudah menyusup sebagai mata-mata di sekitar guru. Dia adalah wanita yang paling tersiksa oleh penjaga penjara sebelumnya. Kemudian Jinzi sendiri membunuh penjaga penjara itu. Dia pun menjadi penggemar paling setia Jinzi. Ketika mengetahui Jinzi ingin membalas dendam kepada guru, dia langsung menjadi istri guru setelah keluar dari penjara. Hanya untuk bisa membantu idolanya kapanpun diperlukan. Dan sekarang kesempatan akhirnya datang. Dia juga sangat ingin meninggalkan suami yang sadis. Namun, Kinoko mengatakan untuk menunggu sebentar. Karena dia memiliki hal penting yang harus dilakukan, yaitu mencari putrinya sendiri. Karena dia takut jika rencananya gagal, maka tidak akan ada kesempatan lagi untuk bertemu dengan putrinya. Karena itu, dia menyusup ke pusat adopsi tengah malam secara diam-diam. Dia menemukan informasi tentang putrinya di dalam. Dia diadopsi oleh pasangan Eropa saat masih kecil. Maka Kinoko mencari pekerjaan di toko kue. Setelah mengumpulkan cukup uang, dia segera bertemu dengan putrinya. Awalnya hanya berencana untuk menemani dia beberapa hari di sini, untuk menebus rasa bersalahnya. Ternyata putrinya sama keras kepala dengan dia. Setelah beberapa hari bersama dengan bahagia, dia bersikeras untuk pulang bersama Kinoko. Bahkan mengancam bunuh diri. Tidak ada pilihan. Orang tua angkatnya akhirnya setuju. Maka Kinoko sambil merawat putrinya, sambil melanjutkan balas dendamnya. Yang tidak terduga adalah, rencananya belum dimulai. Balas dendam orang lain terhadapnya sudah dimulai. Dia adalah pria yang menyambut pembebasan Kinzi. Dia sangat menyukai Kinzi. Baru-baru ini dia mengungkapkan perasaannya padanya. Namun Kinzi menolaknya secara langsung. Sejak itu dia membenci Kinzi. Ketika melihat Kinzi bersama istri guru, dia segera memahami rencananya. Maka dia mengirim foto kepada guru. Dan guru sangat marah setelah mengetahui semua ini. Malam itu dia langsung mencari dua pembunuh. Siap untuk membunuhnya di jalan pulang Kinzi. Kinzi sangat sadar akan kemampuannya. Dia bahkan tidak membalas. Setelah dipukul dan ditendang, dia pura-pura pingsan. Tujuannya adalah membuat pembunuh menjadi lengah. Dan saat dia melihat ke arah rekannya, Kinzi tiba-tiba mengeluarkan pistol dari belakang. Rekannya ketakutan melihat adegan ini. Mereka menarik anak perempuan Kinzi dan mundur. Pada saat yang genting ini, Kin masih tetap tenang. Dia tidak lupa jangkauan pistol. Hingga akhirnya mengejar teman seperjuangan. Barulah dia memilih menarik pelatuk. Satu tembakan menjatuhkan lengan lawan. Sementara itu, guru juga pingsan di atas meja makan. Itu dilakukan oleh istrinya. Ternyata, guru bersiap untuk membunuh Kin. Juga berencana untuk menghabisi mata-mata di sekitarnya. Namun dia terlambat. Karena wanita itu telah mencampurkan obat tidur ke dalam makan malam. Sehingga guru belum sempat bertindak. Dia sendiri kehilangan kesadaran lebih dulu. Ketika guru bangun kembali, Kin sudah mengikatnya di sebuah sekolah terbengkalai. Dan mengarahkan pistol ke kepalanya. Namun tepat sebelum menarik pelatuk, ponsel di saku guru tiba-tiba berdering. Kin menutup telepon setelahnya. Namun tertarik oleh gantungan kunci di ponsel. Guru setiap kali membunuh seorang anak, mereka akan meninggalkan sesuatu di tubuh mereka sebagai kenangan. Melihat guru yang sangat sadis seperti itu, Kinzo langsung marah. Tapi dia tidak segera mengeksekusinya. Karena sekarang dia tidak hanya ingin membalas dendam untuk dirinya sendiri, tetapi juga ingin mencari keadilan untuk anak-anak yang telah meninggal. Maka dia mulai dengan menembak kaki guru sampai hancur. Memastikan dia tidak bisa melarikan diri setelah itu, Kinzo kembali ke rumah guru. Dia menemukan bukti kejahatan yang dilakukan olehnya. Video yang direkam di tempat kejadian pembunuhan. Kemudian Kinzo menemukan polisi yang menangkapnya. Dia memutar video di depannya. Dan polisi melihat seluruh proses pembantaian. Selain marah, dia hanya merasa bersalah. Maka dia mengikuti permintaan Kinzo. Membantu menghubungi orang tua 7 anak. Meskipun tindakan ini melanggar hukum. Namun ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk menebusnya. Tidak lama kemudian, orang tua anak segera berkumpul di sekolah yang ditinggalkan. Gold telah memberikan semua video kepada mereka. Mendengarkan suara permohonan dari anaknya. Dan penderitaan terakhir sebelum kematian. Semua orang tua merasa sangat sedih. Bahkan ada yang pingsan karena marah. Dan setelah orang tua tenang, Gold memberikan 2 pilihan kepada mereka. 1. Menyerahkan guru kepada polisi. Untuk dihukum penjara seumur hidup. 2. Untuk mereka selesaikan sendiri. Untuk membalas dendam atas anak-anak mereka sendiri. Dapat dibayangkan. Semua orang tua memilih yang terakhir. Namun cara untuk menangani guru menjadi masalah. Pertama-tama, pastinya tidak boleh terlalu mudah. Karena itu akan terlalu mudah baginya. Sementara itu, dalam proses diskusi orang tua, guru di ruangan sebelah ketakutan gemetar. Karena Gold sengaja meletakkan speaker di ruangan ini. Semua rencana tidak pantas orang tua itu didengarnya. Namun yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu dengan sabar. Akhirnya setelah 1 jam diskusi panjang, mereka akhirnya punya ide yang sempurna. Yaitu setiap keluarga mengirimkan 1 orang. Lalu memilih senjata yang disukai. Berbaris dan masuk satu persatu untuk membalas dendam kepada guru. Kebanyakan orang tua memilih pisau. Namun ada seorang paman yang membawa tongkat. Apakah ini cukup? Aku bisa meminjamkan ini padamu.
Aku rasa ini sudah cukup. Tiba saatnya untuk bertindak. Dan sebelum masuk ke ruangan, polisi memberikan pelajaran kepada orang tua, mengajarkan cara memegang pisau, di mana bagian tubuh yang paling sakit jika ditusuk, tetapi cara agar tidak membunuh lawan. Setelah wanita pertama mendengarkan, langsung menusukkan pisau ke bagian bawah tubuh guru. Sebelum guru sempat bereaksi, dia diserang dengan 4 tusukan lagi dalam kesakitan. Selanjutnya giliran paman dengan kapak. Begitu memikirkan bisa membalas dendam untuk anaknya, dia sangat bersemangat. Kalau saja tidak ada yang menghalanginya di samping. Andai saja tidak ada orang tua lain di belakangku. Dia harus membelah guru dengan kapak. Yang terakhir masuk adalah seorang wanita tua. Dia bahkan tidak mengenakan mantel hujan. Karena senjatanya sangat istimewa. Sebuah gunting anak kecil. Tidak akan menimbulkan percikan darah sama sekali. Tetapi bisa menyebabkan serangan paling mematikan. Setelah guru meninggal, semua orang mengumpulkan darahnya. Lalu mereka berdiri bersama untuk foto bersama. Bukan untuk kenang-kenangan, tapi untuk menjaga rahasia umum ini. Mereka menggali lubang di bawah pohon besar. Setelah memasukkan jenazah guru ke dalamnya, Kinsey menembak wajahnya beberapa kali lagi. Kemudian mereka menguburkan pistol dan guru bersama-sama. Sekarang dendam besar telah dibalaskan. Dia akhirnya tersenyum. Namun segera matanya berkaca-kaca. Pada akhir film, Kinsey membuat kue dari darah guru. Untuk menghormati anak-anak yang telah meninggal. Semua orang berkumpul dan menyanyikan lagu kebangkitan bersama. Kemudian mereka berbagi makanan kue hitam ini. Hal ini berarti, meskipun mereka telah membalas dendam, namun pada saat yang sama, mereka juga mengotori diri mereka sendiri. Namun pada akhirnya, berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar bersih?